Bawaan materi dari data mining dan business intelligence, yang dimana ini sebagai tugas dari data mining. Oke, eh jadi mungkin teman-teman di sini bakalan bertanya gitu ya, apa sih data mining dan business intelligence? Nah, mari kita simak. Nah, data mining dan business intelligence, menurut Alex Berson dan Stephen J. Smith, data mining adalah proses menemukan pola-pola yang tersembunyi dalam data yang besar dan kompleks. Pola-pola tersebut dapat digunakan untuk memperoleh informasi yang berguna dan insight bisnis, seperti tren pasar, perilaku konsumen, dan faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan bisnis. Oke, itu untuk data mining. Nah, kemudian apa sih business intelligence? Business intelligence adalah konsep yang mencakup teknologi, aplikasi, dan praktik yang digunakan untuk menganalisis informasi bisnis. Business intelligence juga mencakup penggunaan teknologi seperti data warehouse, dashboard, dan tools analisis data yang digunakan untuk membuat keputusan bisnis yang lebih cerdas dan efektif. Oke, jadi untuk data mining dan business intelligence ini tuh mempunyai beberapa referensi. Contohnya yang bisa dilihat dalam slide di sini. Di sini saya mencantumkan ada 4 referensi buku untuk data mining dan business intelligence. Nah, saya berpaku kepada buku yang nomor 1, yang dimana judul bukunya yaitu Data Mining dan Business Intelligence, A Guide to Productivity oleh Alex Berson dan Stephen J. Smith. Dan yang kedua, Data Mining Techniques for Marketing, Sales, and Customer Relationship Management oleh Michael J. A. Perry and Gordon S. Linoff. Kemudian buku yang ketiga, Business Intelligence and Data Mining, A Managerial Perspective oleh Dursun Delan. Dan yang keempat, buku berjudul Data Mining for Business Analytics, Concepts, Techniques, and Application in R oleh Galit Smueli, Peter Peter Sebrus, and Nitin R. Patel. Oke, yang tadi disebutkan ini adalah referensi buku untuk data mining dan business intelligence. Nah, kemudian apa sih kesimpulan dari data mining dan business intelligence? Jadi data mining dan business intelligence saling terkait dan digunakan secara bersama-sama untuk membantu organisasi dalam mengambil keputusan bisnis yang lebih baik dan efektif tentunya. Data mining digunakan untuk menemukan pola-pola tersembunyi dalam data, sedangkan business intelligence digunakan untuk menganalisis informasi bisnis secara menyeluruh dan membuat keputusan bisnis berdasarkan analisis tersebut. Oke, sampai sini kita simpulkan data mining dan business intelligence dapat dipahami ya. Oke, kita lanjutkan ke metodologi CRISP data mining. Oke, jadi apa sih metodologi ini tuh? Nah, metodologi CRISP data mining mempunyai 6 tahap. Menurut buku yang pada nomor 1 tadi, yaitu tahap pertama, bisnis atau understanding the business. Jadi pemahaman terhadap bisnis tersebut. Yang kedua, tahap 2, pemahaman data atau data understanding. Yang ketiga, persiapan data atau data preparation. Yang keempat, pemodelan atau modeling. Yang kelima, evaluasi atau evaluation. Nah, dan yang tahap terakhir merupakan implementasi atau deployment. Oke, jadi apa sih data mining itu? Nah, menurut buku Data Mining and Business Intelligence, A Guide to Productivity oleh Alex Berson dan Stephen J. Smith, jadi metodologi ini tuh merupakan sebuah proses standar yang digunakan untuk melakukan proses data mining dan terdiri dari 6 tahap utama. Nah, tahap pertama, bisnis atau understanding the business. Tahap ini berfokus pada pemahaman tujuan bisnis dan masalah yang ingin dipecahkan melalui data mining. Pada tahap ini, analisis bisnis dan ahli domain bekerja sama untuk menentukan tujuan bisnis dan mengidentifikasi masalah yang ingin diselesaikan. Tahap kedua,
Pemahaman data atau data understanding. Pada tahap ini, data yang tersedia dieksplorasi dan dipahami. Analis data melihat karakteristik data seperti distribusi nilai, kesenjangan data, dan keberadaan data yang hilang atau anomali. Pada tahap ketiga, persiapan data atau data preparation. Pada tahap ini, data yang telah dipahami pada tahap sebelumnya dipersiapkan untuk analisis. Prosesnya termasuk membersihkan data, menghilangkan data yang tidak relevan, menggabungkan data dari berbagai sumber, dan mengubah format jika diperlukan. Oke, kita lanjut ke tahap selanjutnya. Nah, pada tahap keempat, pemodelan atau modeling. Pada tahap ini, model data mining dibangun dan divalidasi. Model dapat berubah algoritma model dapat berupa algoritma clustering, klasifikasi, atau prediksi. Tujuan dari tahap ini adalah untuk menghasilkan model yang akurat dan dapat diandalkan untuk menganalisis data. Tahap kelima, evaluasi atau evaluation. Pada tahap ini, hasil dari model data mining dievaluasi dan diuji. Kemudian analisis data memastikan bahwa model yang diandalkan dan dapat diandalkan dan berfungsi dengan baik dalam penggunaan di dunia nyata. Pada tahap keenam, implementasi dan deployment. Pada tahap ini, model data mining yang telah diuji dan divalidasi akan diimplementasikan ke dalam organisasi dan digunakan untuk membuat keputusan bisnis. Oke, sampai sini saya kira teman-teman udah paham ya. Kita lanjutkan. Nah, jadi kesimpulannya, secara keseluruhan, metodologi CRISP ini merupakan proses data mining yang terstruktur dan sistematis, yang membantu memastikan bahwa data mining ini dilakukan dengan benar dan efektif untuk menghasilkan hasil bisnis yang bermanfaat dan yang pastinya menguntungkan untuk organisasi tersebut. Oke, jadi ada apa aja sih aplikasi data mining? Oke, kita simak. Berikut ini merupakan beberapa aplikasi data mining. Oke, di sini saya mencantumkan ada 4. Yang pertama ada Waikato Environment for Knowledge Analysis. Adalah perangkat lunak sumber terbuka untuk data mining dan analisis prediktif. WK menyediakan berbagai algoritma pemodelan dan teknik visualisasi yang dapat digunakan oleh para analis data. Yang kedua, KNIME atau Constance Information Miner adalah platform analisis data yang bersifat open source yang digunakan untuk data mining, pemodelan prediktif, dan analisis data interaktif. Kedima menyediakan berbagai algoritma dan teknik pemodelan prediktif, dan juga mendukung integrasi data dan pemrosesan data berbasis workflow. Yang ketiga, SAS Enterprise Miner. SAS Enterprise Miner adalah platform analisis data yang terkenal dan digunakan di banyak organisasi besar. SAS Enterprise Miner menyediakan berbagai algoritma analisis data seperti clustering, klasifikasi, dan regresi, serta dukungan untuk integrasi data, visualisasi data, dan otomatisasi proses. Yang keempat, IBM SPSS Modeler. IBM SPSS Modeler adalah platform analisis data yang dirancang untuk membantu analisis data dalam membangun model prediktif dan melakukan analisis statistik yang kompleks. IBM SPSS Modeler menyediakan berbagai algoritma dan teknik pemodelan prediktif seperti regresi, clustering, dan analisis faktor, serta kemampuan integrasi data dan visualisasi data yang kuat.